Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mari Muhammad dari Prodi Sistem Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya. Di sini saya sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul Sistem Monitoring Kebocoran Gas LPG menggunakan Node MCU dan GPS GY66M versi 2 berbasis internet opting dengan interface menggunakan aplikasi Blink smartphone. Latar belakang dari pembuatan alat ini yaitu karena sering terjadi kebakaran yang disebabkan oleh kebocoran gas, entah itu dari selangnya yang bocor ataupun karet regulatornya yang kurang pas sehingga memicu kandungan gas LPG itu keluar serta yang mengakibatkan ledakan bahkan kebakaran yang sering terjadi itu karena gas LPG itu sangat sensitif bila terkena sedikit pun percikan api. Jadi saya berinisiatif untuk membuat alat ini guna meminimalisir agar tidak terjadinya kebakaran atau ledakan yang disebabkan oleh kebocoran gas tabung LPG, khususnya penggunaan di dapur ketika saat memasak. Jadi di sini saya akan menjelaskan komponen apa aja yang saya gunakan untuk membuat alat sistem monitoring kebocoran gas. Yang pertama yaitu adalah microcontroller. Yang utama adalah microcontroller yang saya gunakan adalah Node MCU ESP8266 sebagai microcontrollernya. Yang kedua yaitu adalah modul GPS GY66M versi 2 guna untuk menentukan lokasi alat yang saya gunakan ini. Yang kedua adalah sensor MQ2 untuk pembacaan gas LPG. Yang ketiga sensor DHT11 guna untuk memonitoring suhu. Dan yang ketiga adalah LCD yang saya gunakan ini 20x4 guna untuk menampilkan data dari DHT11 yaitu suhu, kelembaban, serta di sini saya menampilkan udara normal yaitu tidak ada terdeteksi gas, serta yang di bawahnya itu terakhir adalah gas LPG 0. Kemudian di sini saya menambahkan fan 12 volt guna untuk mengedarkan gas apabila terjadi kebocoran gas, serta yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah LED yang saya gunakan ini guna untuk menampilkan sebagai LED indikator pemberitahuan bila terjadinya kebocoran gas, serta buzzer yang saya gunakan di samping sini untuk mengeluarkan suara peringatan bila terjadi kebocoran gas ataupun suhu yang melebihi value yang saya gunakan. Selanjutnya di sini ada mini water pump guna bila terjadi kondisi suhu tinggi yang ada di ruangan dan nilai yang saya tentukan itu adalah 35 derajat Celcius. Jadi gunanya ini mini water pump itu untuk menyemprotkan air ke regulator guna untuk menurunkan suhu ruangan agar supaya ketika terjadi kebocoran gas maka tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu salah satunya kebakaran ataupun ledakan yang diakibatkan oleh kebocoran tabung gas. Kemudian di sini ada relay 2 channel yang saya gunakan. Kenapa saya menggunakan relay 2 channel? Karena untuk menghidupkan mini water pump serta exhaust fan yang membutuhkan daya 12 volt. Kemudian di sini ada modul step down guna untuk menurunkan tegangan dari adaptor yang saya gunakan itu 12 volt. Karena saya menggunakan 5 volt untuk menghidupkan node MCU yang saya gunakan sebagai microcontroller dari alat ini. Jadi gunanya step down ini menurunkan daya 12 volt ke 5 volt guna untuk mensuplai microcontroller serta komponen yang lainnya.
Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan gimana cara kerja sistem monitoring kebocoran gas LPG yang saya buat menggunakan mode MCU serta GPS IM6M versi 2. Di sini saya akan melakukan uji coba kondisi ketika MK2 membaca gas, maka LED indikator akan menyala, buzzer akan menyala, serta relay 2 channel akan menyalakan fan. Serta di sini GPS yang sedang melakukan pembacaan lokasi akan mengirimkan lokasi melalui link email yang akan dikirim ke email smartphone. Oke, di sini saya menggunakan korek gas untuk memicu dan menyalakan fan saat terjadi kebocoran gas. Oke, di sini fan menyala, LED indikator menyala, buzzer menyala. Setelah di aplikasi Blink akan menampilkan notifikasi gas terdeteksi. Di sini ada lokasi GPS-nya di Sarunijaya, dan untuk menampilkan rute kita buka email yang dikirim oleh Blink email yang di dalamnya terdapat link lokasinya. Ketika kita klik akan menuju ke Google Maps. Pada Google Map ini, yang titik merahnya ini adalah lokasi terjadi kebocoran gas. Nah. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk menyalakan pompa. Supaya pompa menyala, saya akan memicu sensor DHT11 ke suhu 35 derajat. Di sini saya menggunakan korek gas api untuk memicunya. Ketika sensor DHT11 membaca suhu 35 derajat, maka LED akan menyala, buzzer akan menyala, pompa juga akan menyala dengan bantuan relay 2 channel dan akan menampilkan notifikasi ke Blink dan mengirimkan lokasi juga. Di sini saya mensimulasikan dengan lokasi berbeda guna untuk menampilkan alat yang lainnya. Ketika suhu yang tinggi dan gas terdeteksi secara bersamaan, agar lokasinya sama, itu bisa disetting kembali di microcontrollernya. Di sini saya hanya mensimulasikan saja untuk menampilkan lokasi alat yang lainnya. Oke, saya akan memicu suhunya. Di sini suhunya 31 derajat, terus naik 32, 32 derajat, 33 derajat, 34 derajat Celcius. Nah, ini akan menyala. Masih menyala 36 derajat suhunya. Terus menyala ketika suhunya masih tinggi. Dan sini masih suhu tinggi, akan menyala lagi terus sampai suhunya normal kembali di bawah 35 derajat. Sini masih 35 derajat dan terus menyala. Ketika suhu 34 derajat di bawah kalau yang saya tentukan, maka
pompa akan berhenti menyala serta notifikasi di sini yang tadinya suhu panas yang akan ditampilkan oleh blink suhu panas, dan kita akan mengecek lokasinya melalui email yang dikirim oleh Blink Email. Di sini tertulis lokasi DHT11. Hanya simulasi untuk menentukan alat yang satunya lagi. Di sini saya menampilkan lokasinya di Cilegon. Karena saya ada di Pandeglang, maka saya akan menunjukkan arahnya. Ditampilkan di sini untuk menempuh jarak ke lokasi alat satunya lagi memakan waktu 1 jam 26 menit. Di Google Map ini pada titik merah adalah lokasi alat yang satunya lagi. Ini hanya simulasi. Jika nanti pada kondisi gas bocor dan suhu tinggi, itu akan mengirimkan lokasi secara real time, itu bisa disetting lagi di microcontrollernya. Ini saya hanya mensimulasikan saja. Jadi gunanya aplikasi Google Map ini untuk mengetahui lokasinya. Saya kira cukup cocok dipasang untuk di pemadam kebakaran guna untuk mencegah terjadinya kebakaran oleh bocoran gas. Baik, tadi saya sudah menjelaskan tentang cara kerja alat ini. Jadi kesimpulannya, alat monitoring kebocoran gas LPG ini gunanya ketika kita sedang berada di luar rumah atau jauh dari rumah, kita dapat memonitornya melalui aplikasi Blink yang ada di smartphone selama alat ini terhubung dengan internet. Jadi kita bisa memantaunya melalui aplikasi Blink yang ada di smartphone. Tadi saya sudah menguji cobanya ketika kondisi MQ2 bocor membaca kebocoran gas, maka LED akan menyala, buzzer akan menyala, serta GPS di sini akan mengirimkan lokasi kejadian kebocoran. Dan juga tadi saya mensimulasikan pada DHT11 ini suhu yang tinggi. Ketika DHT11 membaca value melebihi batas yang saya sudah tentukan, yaitu 35 derajat. Jadi ketika kondisi lebih dari 35 derajat, maka LED akan menyala, buzzer juga akan menyala, pompa juga akan dinyalakan oleh relay 2 channel. Jadi tadi saya menempatkan lokasi berbeda pada DHT11. Kenapa? Ini hanya simulasi. Ketika alat yang satunya mendeteksi suhu panas ataupun kebocoran gas, sistem kerjanya sama seperti kondisi MQ2 membaca gas. Jadi tadi saya menyetingnya dengan lokasi berbeda. Apabila satu alat ini menggunakan satu lokasi itu saja, hanya itu saja, itu bisa disetting lagi melalui microcontrollernya. Jadi nanti ketika sudah disetting, maka MQ2 dan DHT11 ini akan mengirimkan lokasi secara real time yang dibaca oleh modul GPS di sini. Selanjutnya saya harap sistem monitoring kebocoran gas ini berguna untuk kehidupan sehari-hari, khususnya untuk mencegah kebakaran serta ledakan yang diakibatkan oleh kebocoran gas dan suhu
ruangan yang tinggi. Mungkin alat ini bisa dipergunakan di pemadam kebakaran atau instansi lainnya guna untuk mencegah terjadi ledakan dan kebakaran, karena alat ini juga bisa menampilkan dan mengirimkan lokasi secara real time melalui aplikasi Google Maps yang ada di smartphone. Jadi ketika kita ada jaraknya jauh dengan alat ini, maka lokasi yang dibaca GPS GN6 ini akan dikirim ke Google Maps dan menampilkan rutenya. Jadi selama alat ini terhubung ke internet, itu dapat dimonitoring secara real time melalui smartphone. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.